Halo Sobat Ekonomi dimanapun kalian berada, di sini kami dari kelompok 6 izin untuk dapat mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai neraca pembayaran internasional lanjutan. Namun sebelum itu kami juga mengucapkan selamat bergabung kepada Ibu dosen serta rekan-rekan sekalian, yang dimana kami di sini terdiri dari 5 orang. Ada Pita Mahadianita dengan NIM akhir 184, ada saya sendiri Agus Pratama dengan NIM akhir 186, ada Erlika Mianda dengan NIM akhir 203, ada Wiwin Andari dengan NIM akhir 204, dan juga ada Made Aditya Pratama dengan NIM akhir 240. Di sini juga ada beberapa topik pembahasan. Ada yang pertama mekanisme pembukuan neraca pembayaran internasional, ada klasifikasi pos-pos neraca pembayaran internasional, dan juga studi kasus. Untuk materi yang pertama saya persilakan kepada Dewo Made Aditya. Terima kasih. Baik, materi yang pertama yaitu mekanisme pembukuan neraca pembayaran internasional. Nah, apa itu neraca pembayaran internasional? Neraca pembayaran internasional merupakan suatu catatan yang sistematis mengenai segala transaksi ekonomi antar negara atau berbasis internasional antar penduduk negara tersebut dengan penduduk negara lain serta dalam jangka waktu tertentu. Catatan neraca pembayaran internasional ini memiliki tujuan yaitu sebagai media informasi kepada penguasa pemerintah tentang posisi keuangan dalam hubungan ekonomi dengan negara lain, serta sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam pengambilan kebijaksanaan moneter, fiskal, perdagangan, dan pembayaran internasional. Nah, adapun mekanisme menyangkut neraca pembayaran internasional ini yaitu yang pertama price effect, yang kedua income effect, yang ketiga real balance effect. Nah, yang pertama yaitu price effect adalah mekanisme penyesuaian neraca pembayaran melalui perubahan harga-harga dengan sistem standar emas penuh. Mekanisme harga menunjukkan suatu mekanisme tanpa pemerintah dalam mengatur perdagangan internasional. Yang kedua, income effect yang merupakan mekanisme penyesuaian melalui kebijakan atau pengaturan pendapatan nasional yang menggambarkan adanya saluran lain bagi proses penyesuaian neraca pembayaran. Dan yang terakhir, real balance effect merupakan jalur yang dilalui oleh sebuah kebijakan moneter untuk mempengaruhi kondisi perekonomian, terutama pendapatan nasional dan laju perubahan harga. Baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai klasifikasi pembukuan neraca pembayaran internasional, yang dimana neraca pembayaran memiliki dua sisi, yaitu sisi kredit dan juga sisi debit. Kredit adalah transaksi yang menimbulkan hak menerima pembayaran dari penduduk negara lain, sedangkan sisi dari debit itu sendiri merupakan transaksi yang menimbulkan kewajiban membayar kepada penduduk negara lain. Semua transaksi kredit masuk ke dalam neraca pembayaran dengan tanda positif, sedangkan transaksi debit masuk dalam tanda negatif. Isi laporan neraca pembayaran yang paling penting adalah neraca berjalan dan neraca modal, yang dimana transaksi debit dan kredit neraca pembayaran itu dapat dibagi dua, yaitu transaksi debit dan kredit yang dapat dilihat pada tabel berikut. Yang pertama kita ambil neraca barang, itu ada import barang dari negara lain dapat dikategorikan ke dalam transaksi debit, sedangkan ekspor negara dari negara lain itu dapat dikategorikan sebagai transaksi kreditnya. Serta yang kedua neraca jasa, yang dimana pembayaran jasa ke penduduk luar negeri itu dapat dikategorikan ke dalam transaksi debit, sedangkan penerimaan jasa dari penduduk luar negeri itu dapat dikategorikan sebagai transaksi kredit. Serta yang terakhir adanya neraca utang piutang jangka pendek, yang dimana pembelian obligasi dari luar negeri itu dapat dikategorikan sebagai transaksi debit, sedangkan penjualan obligasi dari luar negeri itu dapat dikategorikan sebagai transaksi kreditnya. Dan berikutnya ini merupakan neraca pembayaran internasional Indonesia pada bulan November tahun 2022. Yang dapat saya simpulkan di sini adalah bahwa pada setiap kategori akan dibagi menjadi dalam dua pos utama yang telah dipaparkan sebelumnya, yaitu pada pos kredit dan juga pos debit. Dengan contoh impor akan dituliskan pada pos debit, dan juga pos kredit akan dituliskan dengan ekspor yang dilakukan oleh negara terkait, seperti itu ya. Pada tabel yang telah disediakan serta dalam 3 mekanisme penting neraca pembayaran internasional dapat diambil beberapa contoh, seperti pada kategori transaksi modal, barang ekspor dapat dimasukkan ke dalam kategori pos kredit, dan juga barang impor dapat dimasukkan ke dalam kategori pos debit. Sedangkan pada transaksi modal, penerimaan dapat dikategorikan ke dalam pos debit dan pembayaran dimasukkan ke dalam pos kredit. Dan juga yang terakhir pada transaksi finansial, aset dapat dimasukkan ke dalam kategori pos debit serta kewajiban akan dimasukkan ke dalam kategori pos kredit. Dari sekian dapat saya paparkan, saya akan melanjutkan kepada rekan saya yang bertugas. Terima kasih.
Nah, baik, di poin yang kedua kali ini adalah materi mengenai klasifikasi pos-pos neraca pembayaran internasional. Jadi, secara umum, klasifikasi pos-pos neraca pembayaran internasional itu terbagi menjadi 3 klasifikasi dan kita akan bahas satu persatu. Untuk klasifikasi yang pertama itu adalah klasifikasi umum atau yang sering disebut dengan general classification. Jadi, klasifikasi umum ini terbagi lagi menjadi 3 kategori. Nah, untuk yang pertama itu ada yang namanya current account atau neraca transaksi berjalan. Nah, menurut Bank Indonesia, neraca transaksi berjalan adalah alat ukur atas penerimaan dan pendapatan oleh negara Indonesia yang diperoleh dari transaksi barang dan jasa, pendapatan, kemudian transfer berjalan dengan bukan penduduk. Nah, lalu bagaimana surplus dan juga defisit dalam neraca transaksi berjalan ini? Jadi dapat dikatakan surplus apabila ekspor itu lebih besar daripada impor. Dan dapat dikatakan defisit apabila impor itu lebih tinggi daripada ekspor. Nah, lalu adapun kaitan dari neraca transaksi berjalan ini dengan pendapatan nasional. Nah, yang kita ketahui salah satu komponen dari pendapatan nasional itu adalah ekspor dan impor. Jadi di mana di sini ketika nilai ekspor dan impor itu positif, maka otomatis konsumsi ditambah investasi ditambah pengeluaran pemerintah itu lebih kecil dari pendapatan nasional. Dan begitu pula apabila ekspor impornya itu bernilai negatif, maka konsumsi investasi dan juga government itu lebih besar dari pendapatan nasionalnya. Nah, current account ini terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama itu ada visible trade atau pos perdagangan barang, kemudian ada invisible trade yaitu pos perdagangan jasa, kemudian ada income on investment yaitu pendapatan investasi, di mana pendapatan ini juga nantinya terdiri dari pendapatan primer dan juga pendapatan sekunder. Nah, yang kedua yaitu unilateral account atau neraca transaksi sepihak, di mana neraca transaksi sepihak ini tidak menimbulkan yang namanya kewajiban atas pembayaran bantuan yang telah diberikan. Adapun komponen yang termasuk dari unilateral account, yang pertama itu ada gift atau hadiah, yang kedua ada aids atau bantuan, dan yang ketiga itu ada unilateral transfer yakni pos pengimbang dari transaksi unilateral. Nah, adapun yang termasuk dalam transfer pemerintah, yang pertama itu ada transfer dalam bentuk tunai atau barang, yang kedua ada transfer tunai antar pemerintah, yang ketiga itu ada hadiah dan bantuan, dan yang keempat ada pajak. Nah, adapun juga transfer dari sektor lainnya, yang pertama itu ada remitasi pekerja oleh migran, yang kedua ada transfer tunai dan barang, yang ketiga ada kontribusi rutin, dan yang terakhir itu ada premi. Nah, baik, selanjutnya saya akan jelaskan mengenai capital account atau transaksi modal, di mana capital account atau transaksi modal ini adalah transaksi yang berkaitan dengan penjualan atau pembelian aset-aset suatu negara dengan negara lain. Adapun 2 komponen yang termasuk ke dalam transaksi modal yaitu transaksi modal jangka pendek dan transaksi modal jangka panjang. Transaksi modal jangka pendek itu meliputi kredit untuk perdagangan, deposito bank di luar negeri atau di dalam negeri, dan pembelian atau penjualan surat berharga jangka pendek. Lalu transaksi modal jangka panjang itu meliputi investasi langsung di luar negeri atau investasi asing di dalam negeri, pembelian surat-surat berharga jangka panjang, dan pinjaman jangka panjang. Selanjutnya, pengklasifikasian transaksi modal atau capital account meliputi yang pertama, direct on investment atau investasi asing langsung yang merupakan arus modal internasional di mana perusahaan dari suatu negara mendirikan atau memperluas perusahaannya di negara lain. Yang kedua, long term loan atau pinjaman jangka panjang yang dimana meliputi kredit yang jangkanya lebih dari 1 tahun, termasuk juga di dalamnya jual beli obligasi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain. Pos hutang piutang jangka panjang ini dipisahkan menjadi 2, yaitu pos hutang piutang jangka panjang pemerintah dan pos hutang piutang jangka panjang swasta. Lalu yang ketiga, short term loan atau pinjaman jangka pendek, di mana kewajiban keuangan perusahaan yang pelunasannya atau pembayarannya akan dilakukan dalam jangka pendek. Pos hutang piutang jangka pendek ini sering dipisahkan menjadi 2 juga, yaitu yang pertama, pos hutang piutang jangka pendek pemerintah dan pos hutang piutang jangka pendek swasta. Yang keempat, bank deposits and currencies, di mana mata uang dan simpanan adalah aset keuangan atau deposito yang digunakan untuk melakukan pembayaran atau yang dapat termasuk dalam uang. Terdiri dari mata uang, simpanan yang dapat dialihkan, dan simpanan lainnya. Yang kelima, monetary gold, di mana merupakan persediaan emas yang dimiliki oleh otoritas moneter berupa emas batangan yang memenuhi
persyaratan internasional tertentu. Nah, klasifikasi pos-pos yang kedua adalah klasifikasi untuk analisis investasi luar negeri. Di mana yang pertama, saving account atau tabungan. Saving account atau tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati. Yang termasuk ke dalam saving account yaitu trade in visible and visible, income on investment, dan give, aid, and unilateral transfer. Yang kedua, investment account. Investment account atau rekening investasi adalah rekening yang menyimpan saham, obligasi, dana, dan sekuritas lainnya, serta uang tunai. Yang termasuk ke dalam investment account yaitu direct on investment, long term loan, dan short term capital. Dan yang ketiga, cash account. Cash account atau akun kas adalah akun yang berfungsi untuk mencatat perubahan uang seperti penerimaan uang atau pengeluaran kas. Yang termasuk ke dalam cash account yaitu bank deposits and currencies dan monetary gold. Selanjutnya, klasifikasi pos yang ketiga yaitu klasifikasi untuk analisis keseimbangan neraca pembayaran. Yang pertama, current account atau neraca transaksi berjalan. Yang termasuk current account yaitu visible trade atau pos perdagangan barang, invisible trade atau pos perdagangan jasa, dan income on investment atau pendapatan investasi. Yang kedua, long term account. Yang termasuk long term account yaitu direct on investment dan long term loan. Dan yang ketiga yaitu short term account. Yang termasuk short term account yaitu short term capital, bank deposito and currencies, dan monetary gold. Beberapa istilah dalam neraca pembayaran yaitu yang pertama, selisih perhitungan atau error and omission, di mana selisih perhitungan ini merupakan komponen penyeimbang neraca untuk menampung selisih atau perbedaan antara pencatatan di sisi kredit dan di sisi debit. Dengan adanya rekening selisih perhitungan, maka jumlah total nilai sebelah kredit dan debit dari suatu neraca pembayaran akan selalu sama atau balance. Nah, pada dasarnya terdapat 4 pengertian balance, diantaranya yang pertama basic balance, di mana basic balance ini terdiri dari balance dalam transaksi yang sedang berjalan atau current account balance ditambah dengan transaksi modal jangka panjang. Yang kedua, balance transaksi autonomous, di mana balance ini terdiri dari basic balance ditambah dengan aliran modal jangka pendek. Yang ketiga, liquidity balance, di mana konsep liquidity balance ini dikembangkan di Amerika Serikat untuk mengukur posisi neraca pembayarannya. Dan yang keempat, yaitu balance transaksi pemerintah jangka pendek, di mana konsep ini juga dikembangkan di Amerika Serikat. Menurut konsep ini, neraca pembayaran terdiri dari penjumlahan basic balance, selisih yang diperhitungkan, dan rekening modal jangka pendek. Nah, istilah yang kedua yaitu transaksi accommodating atau lalu lintas moneter, di mana transaksi accommodating atau lalu lintas moneter ini merupakan transaksi yang timbul sebagai akibat dari adanya transaksi lain. Ketidakseimbangan antara transaksi autonomous, debit, dan kredit menimbulkan transaksi lalu lintas moneter, seperti misalnya mutasi dalam hubungan dengan IMF. Halo semuanya, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai studi kasus dari neraca pembayaran internasional. Di mana studi kasus yang saya ambil adalah mengenai kondisi neraca pembayaran Indonesia pada triwulan ketiga tahun 2022, jadi sangat masih baru, di mana kinerja neraca pembayaran Indonesia atau NPI pada triwulan ketiga 2022 tetap kuat menopang ketahanan eksternal. Secara singkat, transaksi berjalan pada triwulan ketiga 2022 terus menunjukkan kinerja yang solid, ditandai dengan peningkatan surplus sehingga dapat menahan tekanan terhadap NPI akibat tekanan pada transaksi modal dan finansial yang sejalan dengan meningkatnya ketidakpastian dari pasar uang global tersebut. Nah, dengan perkembangan tersebut, NPI pada triwulan ketiga 2022 mencatat defisit sebesar 1,3 miliar US dollar dan posisi cadangan devisa pada akhir September 2022 tercatat sebesar 130,8 miliar US dollar atau setara dengan pembiayaan 5,7 bulan impor dan utang luar negeri pemerintah serta berada di atas standar kecukupan internasional. Adapun prospek neraca pembayaran Indonesia pada tahun 2022 diperkirakan tetap terjaga di tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi global yang disertai oleh tingginya tekanan inflasi dan meningkatnya ketidakpastian di pasar global tersebut. Sementara itu, perbaikan ekonomi domestik diperkirakan tetap berlanjut sejalan dengan terus berlangsungnya proses pemulihan ekonomi domestik yang serta masih kuatnya kinerja ekspor dari non-migas. Transaksi berjalan tahun 2022 diperkirakan berada pada kisaran surplus 0,4% sampai dengan 1,2% dari PDB, terutama ditopang oleh harga komoditas global yang masih tinggi. Kinerja NPI tersebut juga didukung oleh neraca transaksi modal dan finansial yang tetap baik, terutama ditopang lagi oleh investasi langsung serta dengan iklim investasi dalam negeri yang terjaga. Namun,
beberapa faktor lain yang tetap perlu diperhatikan seperti resiko resesi di beberapa negara yang dipengaruhi oleh berlanjutnya tekanan inflasi global akibat belum usainya ketegangan geopolitik dari Rusia dan juga Ukraina, serta akibat dampak pengetatan kebijakan moneter yang agresif. Nah, kenaikan Fed Funds Rate yang diperkirakan lebih tinggi dengan siklus yang lebih panjang mendorong semakin kuatnya mata uang dolar AS sehingga memberikan tekanan depresiasi nilai tukar di berbagai negara termasuk juga yang namanya Indonesia. Tekanan pelemahan ini semakin tinggi dengan adanya ketidakpastian dari pasar uang global yang meningkat. Nah, kedepannya Bank Indonesia akan terus mencermati berbagai risiko eksternal dan domestik yang dapat mempengaruhi kinerja NPI. Bank Indonesia akan terus mengoptimalkan bauran kebijakan dan memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait untuk menjaga stabilitas ekonomi dan memperkuat ketahanan eksternal guna mendukung kinerja NPI yang lebih baik lagi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai studi kasus dari neraca pembayaran Indonesia pada triwulan ketiga. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, sekian saja kami dari kelompok 6 memaparkan materi mengenai neraca pembayaran internasional lanjutan. Semoga dengan hal ini dapat membuka pemikiran cakrawala kita semua. Baik, sekian dari kelompok 6. Terima kasih dan sampai jumpa pada pertemuan offline. Terima kasih.